Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi beredarnya tangkapan layar di media sosial Twitter yang disebut pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais. Tangkapan layar yang mencatut nama Amin Rais itu sendiri belum terkonfirmasi kebenarannya. Pernyataan Amin Rais itu diunggah oleh pemilik akun media sosial Twitter @lek_brewok pada 13 Juni 2023 sekitar pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Gibran merespon santai melalui kutipan tweet terkait tangkapan layar berita tentang Amin Rais tersebut. Menurutnya, ancaman Amin Rais itu selalu diungkapkan setiap tahun dan menjadi rutinitas. Mengenai people power yang akan dilakukan, Gibran juga enggan menanggapi lebih jauh. Gibran pun mengingatkan bahwa usia tokoh reformasi ini yang menginjak 79 tahun. Halo semuanya, selamat datang di Tepik Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah bersama keluarga ataupun yang ada di luar rumah tentunya dalam keadaan yang sehat. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Menanggapi video yang lagi viral di media sosial terkait video yang beredar di mana Pak Tua yang sudah terkenal yang suka sekali memprovokasi dan sering memfitnah Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo ini sekaligus anak dari Presiden Jokowi ini langsung menanggapi video dari Amin Rais ini yang mengatakan akan membuat people power dan juga mengacak-acak kota Solo. Gibran dengan santai menjawab, "Coba saja." Oke, kita akan menyimak video lengkap yang saya ambil dari salah satu channel, yaitu channel Pilihan Rakyat. Yang ingin menonton full video originalnya nanti teman-teman bisa cek langsung di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita masuk ke videonya. Wah, Mas Gibran permalukan Sengguni Amin Rais. Yang ancam acak-acak Solo, Gibran dengan santai mempersilahkan si Amin Rais itu melakukannya. Dan di saat bersamaan Mas Gibran kedatangan Hercules yang siap mendukungnya. Nah, keluarkan powermu, lawan tuh Om Hercules. Sekarang akan saya tanya kepada Anda sekalian, Anda melawan atau diam ditindas? Tanya. Alhamdulillah. Kalau Bang demikian, insya Allah dalam waktu dekat akan saya praktekkan turun ke jalan dengan satu tema, turunkan Jokowi sebelum tahun 24. Mbah Mudrik ini apa nggak sadar diri? Uang berpidato aja sudah kesusahan begitu loh, apalagi kok mau turun ke jalan. Kemudian saudara kita Joko Widodo, ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya. Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Memang Amin Rais ini bisa dibilang oposisi garis keras di era pemerintahan Jokowi. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Jokowi ya, maka semua itu tidak akan ada benarnya sama sekali di mata Amin Rais. Ya jujur saja ya, saya sendiri kurang tahu kenapa ya Amin Rais ini sepertinya sangat-sangat benci sekali dengan rezim Jokowi ini. Bahkan ya saking bencinya, dia pernah mengatakan bahwasanya Jokowi itu adalah presiden bebek lumpuh. Kalau musuh kita itu bukan polisi atau TNI, tetapi ketidakadilan. Termasuk yang menciptakan ketidakadilan adalah musuh umat manusia. Sekarang ini yang terang-terangan itu terserang Jokowi. Jangan ketakutan. Saya anggap itu presiden yang paling dolim saat dunia ini. Artinya sudah lansia berkumpul di kota Surakarta.
yang katanya akan menurunkan Presiden Jokowi dan juga membubarkan DPR, MPR, dan DPD. Aneh-aneh saja ini, mereka ini sudah tua masih banyak bertingkah. Mereka diantaranya ada Pak Amin Rais, Pak Egy Sujana, Pak Sahganda Nenggolan, dan Pak Mudrik Sangidu. Saya minta dengan hormat dengan sangat, setelah kamu pulang dari sini, Anda harus punya keyakinan untuk menggalang kekuatan, membangkitkan semangat rakyat, rapatkan barisan, lawan pemerintah yang dolim ini dan ini. Memangnya ini negara mbahmu apa? Sudahlah Pak Mudrik, Pak Amin, dan yang kemarin hadir di acara itu, mbok coba diresapi, kurang nikmat apa kita semua ini hidup di negara Indonesia. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 ini, apapun yang dilakukan oleh Amin Rais terhadap Jokowi selalu saja gagal. Bahkan dulu Amin Rais juga pernah berjanji jika Prabowo kalah dan Jokowi yang menang di pemilihan presiden, maka dia ini akan siap untuk jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Nah, tapi setelah sekarang Jokowi menjadi presiden 2 periode, apakah semua janji-janji itu sudah terlaksana? Belum sama sekali kan? Nah, lantas apakah orang seperti ini yang pantas untuk dijadikan contoh? Ya, ini kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali. Amin Rais ini bukan hanya mengancam akan melengsarkan Presiden Jokowi, namun dia juga mengancam akan mengacak-ngacak kota Solo. Coba bayangkan saja. Dan menanggapi ancaman dari Amin Rais tersebut, ya, maka wali kota Solo Gibran pun ini menantang balik Amin Rais. Ya, kalau memang ingin mengacak-ngacak kota Solo, ya silakan saja kalau berani, begitu kata Gibran. Yang neng logi yuk, yang di Twitter Pak Amin Rais mau ancam acak-acak Solo itu Mas. Yo acak-acak anek wong. Menurut saya umat Islam Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad fisabilillah itu jelas sekali, ya, tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim. Memangnya Indonesia ini negara tidak berlandaskan hukum, bisa main turunkan presiden, apalagi mau membubarkan DPR, MPR, dan DPD segala. Nah, kita semua yang sebagai penonton ya tinggal menyaksikan saja nanti kelanjutannya bagaimana. Apakah benar bahwasannya Amin Rais ini akan mengacak-ngacak kota Solo yang dipimpin oleh Gibran? Atau jangan-jangan semua itu cuma gertakan doang? Apa iya mereka itu bisa? Nes, yuk neng airport. Ya, wes. Cuma kan orang tua lu. Biasa. Ditanya jual macam-macam. Ya, lagian elektabilitas partainya ini cuma 0, bayangkan saja 0. Makanya wajar kalau tidak ada yang berminat untuk meliriknya. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan Amin Rais ini membuat keributan dengan cara mengancam akan melengsarkan Presiden Jokowi. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa seorang Gus Dur adalah sosok negarawan yang sangat mencintai Indonesia. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Amin Rais, ya sangat jauh sekali lah perbandingannya. Ibarat langit dan comberan. Hercules siap dukung Gibran maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dikunjungi Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Rasio D. Marsal alias Hercules di Balai Kota Solo. Hercules mengaku siap mendukung Gibran seandainya putra sulung Presiden Joko Widodo maju di ajang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Saya dulu kan termasuk salah satu pendukung Pak Presiden Jokowi untuk Gubernur DKI waktu itu. Ternyata saya ketemu beliau juga ini. Seandainya ada pilihan ke sana Gibran ke Pilkada DKI Jakarta, ya saya siap mendukung, ungkap Hercules ketika ditemui awak media di Balai Kota Solo. Namun, Hercules menjelaskan dalam pertemuan dengan Gibran yang berlangsung selama sekitar 30 menit itu, mereka tidak membahas rencana Gibran maju Pilkada DKI Jakarta. Menurut mantan preman Tanah Abang itu,
Kedatangannya ke Solo tidak ada agenda khusus, melainkan hanya silaturahmi. Nggak ada agenda, cuma saya saja bertemu sama beliau. Terima kasih, untuk kedatangan saya ini merupakan yang pertama kali, katanya. Hercules juga bersyukur kedatangannya disambut dengan baik oleh Gibran, karena mengingat saya ini bukan siapa-siapa, tapi beliau bisa menerima saya. Ya mungkin Allah tahu bahwa dulu saya juga berjuang untuk Pak Jokowi untuk jadi gubernur, kata dia. Hercules pun mengenang saat ia pernah menjadi pendukung Jokowi di Pilkada DKI Jakarta. Saat memberikan dukungan untuk Jokowi, ia mengaku diancam kanan kiri. Apa ada urusan? Saya bilang, saya tetap dukung Jokowi, kata lagi. Ia juga bersyukur Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menerima kehadirannya. Dan bahkan diundang panitia sebelumnya. Dulu saya di VIP dan belakang Ibu Mega, bukan saya turun pun beliau kemudian cium pipi kiri kanan, ucap Hercules. Adapun Gibran saat ditentang tanya topik yang dibicarakan saat bertemu, Hercules tak banyak menjawab. Menurut Gibran, pertemuan mereka sebatas silaturahmi semata. Saat disinggung terkait dukungan untuk Pilkada DKI Jakarta, Gibran juga mengelak, "Halah, saya tidak bahas itu, silaturahmi saja. Santai saja, wes ya," katanya. Gibran menambahkan dirinya baru kali bertemu Hercules sekali. Ya, nggak gimana-gimana. Ya baru ketemu sekali, nggak pilgub, masih jauh, masih 2 tahun lagi, santai. Masa ngobrolin politik sama wali kota Solo, kata Gibran. Amin Rais ancam acak-acak Solo, Gibran acak-acaken nek wani. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka akhirnya menanggapi seruan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang mengancam akan mengacak-acak Solo. Seruan tersebut pun ramai di media sosial dan langsung dimention ke akun Twitter pribadi putra sulung Presiden Jokowi. Seperti diketahui, salah satu warganet dengan akun Twitter @alexbrewoks mengunggah hasil tanggapan layar berita di media dengan judul "Ancam mau acak-acak Solo, Amin Rais serukan ayo jihad tumbangkan Jokowi". Unggahan tangkapan layar yang disertai dengan tulisan sedikit membajidulkan tingkah lucu Bah Amin Rais ini. Mau acak-acak Solo terlihat sangar karena ingin tenar. Beliau tidak tahu kalau partainya nanti segera bubar. Pemilik akun itu mengunggahnya sejak Selasa kemarin. Oke, itulah video kita kali ini. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan berkomentar di kolom komentar. Yang ingin menonton full video originalnya, nanti saya sertakan di link deskripsi. Semoga saja Pak Tua ini cepat sadar dan bertobat ya. Ingat umur Pak Tua, pergunakanlah dengan baik sisa umur Anda. Stop fitnah, stop memprovokasi masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah semakin pintar dan tak mudah lagi terprovokasi. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua dan tak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sekian dulu video dari saya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.